Shalom, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di siang hari ini dalam renungan singkat GKI Cimahi. Tema hari ini adalah rindu akan pertolongan Tuhan. Terambil dari Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan untuk boleh membaca firman dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari ini di mana Tuhan sudah menyertai kehidupan kami. Kami sejenak akan membaca firman-Mu Tuhan dan merenungkan firman Tuhan di siang hari ini. Tolonglah kiranya ya Tuhan, kami boleh membaca dengan baik dan memahami apa maksud Tuhan di dalam pembacaan firman pada siang hari ini. Biar Roh Kudus boleh menuntun menyertai kami dari awal hingga kami selesai merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Layakkan kami Tuhan untuk boleh membaca firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal yang ke-19 yang akan saya baca ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lukas 19 ini mengisahkan tentang Sakeus. Siapa Sakeus? Tentulah kita tahu karena kita membacanya di Alkitab dan kita sering mendengar khotbah di kebaktian hari Minggu, dan sejak anak-anak di sekolah minggu pun sudah mendengar kisah tentang Sakeus, sang pemungut cukai. Sakeus adalah kepala pemungut cukai yang diangkat oleh pemerintah Roma di saat itu, dan dia seorang yang sukses karena ia memiliki jabatan dan kedudukan dan kekuasaan, sehingga orang-orang di kota Yeriko takut terhadap keberadaan Sakeus. Sakeus mempunyai kekayaan yang banyak karena punya kedudukan sebagai kepala pemungut cukai. Karena jabatan itu, ia memiliki wewenang untuk mengumpulkan pajak dari orang-orang yang di kota Yeriko sesuai dengan keinginannya, kemauannya sendiri, bahkan keputusan-keputusannya sendiri, sehingga orang menganggapnya sebagai orang yang pendosa, yang bekerja dengan penjajah. Bapak Ibu sekalian, di balik kesuksesan dan memiliki kekayaan yang banyak itu, sebenarnya Sakeus merasa hidupnya hampa dan terasing dari jauh kehidupan sosial yang normal. Ada yang terhilang di dalam kehidupan Sakeus secara pribadi, bukan hanya karena orang-orang Yahudi yang menjauhi dirinya dan menganggapnya sebagai orang pendosa karena dia bekerja pada penjajah, tapi juga karena batin jiwanya yang kosong. Sakeus berharap ada orang yang dapat menolong dan mengisi kekosongan batin dan jiwanya, sehingga Sakeus berupaya mencari tahu siapa yang dapat menolongnya. Dan dia mengenal dengan sepintas dari orang-orang tentang Yesus. Sakeus berharap Yesus akan menolong dia dan menyelamatkan jiwanya. yang dapat mengisi kekosongan di dalam batinnya.
Upaya Sakius untuk melihat Yesus dan bertemu dikisahkan di ayat yang ketiga dan keempat. Ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, ia sangat berkeinginan untuk melihat Tuhan Yesus. Tapi keinginan itu mendapat halangan dari banyak orang yang menghalangi dirinya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Juga dengan kondisi perawakannya yang pendek, membuatnya sulit untuk melihat Yesus. Kedatipun demikian, semua halangan itu tidak menghembuskan untuk keinginannya untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Dengan sadar, Sakius menyadari keberadaannya yang pendek dan mendapatkan halangan dari banyak orang di situ. Ia berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Usahanya tidak sia-sia. Kerinduan untuk melihat Tuhan Yesus menjadi nyata. Kemudian Tuhan Yesus datang kepadanya, memandang dirinya dan memanggilnya. Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Bapak, Ibu, saudari sekalian, sapaan dari Tuhan Yesus yang memanggilnya merupakan awal perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan awal dari pertobatan Sakius. Sakius taat dan merespon panggilannya. Lalu ia segera turun dari pohon ara dan membawa Tuhan Yesus ke rumahnya. Pintu rumah Sakius dibukakan bagi Tuhan. Ia menerima Tuhan Yesus dalam rumahnya. Terlebih lagi Sakius membuka hati dan jiwa batinnya untuk diisi oleh Tuhan Yesus yang memberikan sukacita baginya dan seisi rumahnya. Perjumpaan Sakius dengan Tuhan Yesus membawanya pada suatu pengakuan dosa dan pembaharuan hidup. Perjumpaannya dengan Tuhan membuat Sakius menyadari, mengakui, dan meninggalkan dosa. Sakius yang sebelumnya hanya tahu memperkaya diri dan tidak peduli kesusahan orang, diubah menjadi orang yang peduli kepada sesama, berani mengakui kesalahan dan mau berubah. Ini dikisahkan dalam pasal 19 ayat yang ke-8. Bapak, Ibu sekalian, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah ini mengingatkan kita kepada pertobatan yang dilakukan oleh Sakius. Ini adalah titik balik dari seorang Sakius yang tadinya seorang yang jahat dipandang oleh masyarakat, berbalik menjadi orang yang peduli atas sesamanya. Dia mengakui segala dosanya dan kembali menyatakan semua yang dia lakukan akan dia tebus. Tak seorang pun dapat mengenal Yesus, menerima tawaran keselamatannya, dan pada saat yang sama tinggal di dalam dosa. Ketidakjujuran dan sifat tak mengenal belas kasihan terhadap orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, refleksi bagi kita, adakah kerinduan akan pertolongan Tuhan seperti kisah Sakius yang membawa kita ke dalam pertobatan, peduli akan sesama, mengakui dengan jujur atas dosa yang kita lakukan? Kiranya renungan ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.